Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 33. Tempat untuk mengurung Yan Chongtian mempunyai 5 jalan tembus. Mereka berlima menjaga di setiap jalan. Sebatang seruling sebagai isyarat panggilan sudah tersedia di tangan masing-masing. Siapapun yang pertama-tama melihat Wan Fei yang harus meniup seruling tersebut agar mereka semuanya berkumpul. Dengan cara demikian, mereka dapat bergabung mengeroyok Wan Fei yang persis seperti 5 jari tangan kita sendiri. Kalau hanya 1 jari tangan, tentu tidak banyak yang dapat dilakukannya. Tapi seandainya kelima jari digabungkan, banyak keuntungan yang dapat diraih. Setelah mengatur segalanya, Tianti kembali ke pos penjagaannya. Tiba-tiba dia melihat manusia tanpa wajah menghampiri dengan tergesa-gesa. "Hancong, apakah kau menemukan sesuatu?" tanyanya gugup. Manusia tanpa wajah tidak menyahut. Dia langsung menerjang ke depan Tianti. Pada saat itulah, si makhluk tua baru merasakan sesuatu yang kurang beres. Tapi terlambat, orang yang dipanggil Hancong itu sudah menghantam dadanya dengan sepasang telapak tangan. Seluruh isi perut Tianti tergetar. Dia terhitung kuat. Daya tahan dirinya hebat sekali. Mungkin ada pengaruhnya dengan terkurungnya dia dalam telaga dingin selama 20 tahun. Sepasang tangannya segera dikembangkan untuk menyambut serangan ketiga dari manusia berpakaian hitam itu. "Siapa kau sebenarnya?" bentak Tianti garang. Manusia berpakaian hitam segera melepas topi pandanya lalu melemparkannya ke hadapan Tianti. Terlihatlah seraut wajah yang tidak asing lagi. Mata Tianti bersinar tajam. "Wan Fei yang." Sepasang telapak tangannya menyambut topi pandan yang meluncur datang. Dalam sekejap mata, topi pandan itu hancur berkeping-keping. "Memang aku," seru Wan Fei yang sambil menerjang maju menyerang lagi. Tianti menyambut serangan itu beberapa kali berturut-turut. "Benar-benar cara turun tangan yang keji dan licik," sindirnya. Wan Fei yang tertawa dingin. "Masih belum terhitung apa-apa kalau dibandingkan dengan kau orang tua," sahutnya tenang. Serangannya semakin gencar. Tianti terdesak mundur 1 langkah. Cepat-cepat dia mengeluarkan seruling bambu dan meniupnya sebanyak 3 kali. Mendengar suara tiupan seruling itu, Wan Fei yang segera mencelat mundur. Tianti langsung mengejar. Hujan, angin, kilat, dan geledek yang mendengar suara isyarat itu, serentak mereka berlari mendekati. Keluar dari ruangan rahasia, Wan Fei yang langsung menerjang ke dalam lembah. Beberapa anggota Xiao Yaokok berusaha menghalangi, tapi satu demi satu terkapar roboh oleh sapuan pedang Wan Fei yang. Dia melesat ke arah air terjun. Namun dia tidak menerobos ke dalamnya. Kakinya mengentak, tubuhnya melesat ke atas air terjun. Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek terus mengejar. Para anggota Xiao Yaokok yang sedang meronda juga berpencaran keluar. Sedangkan yang lainnya ada yang tergetar hatinya sehingga kocar-kacir. Lentera-lentera segera dinyalakan. Keadaan jadi terang benderang seketika. Wan Fei yang tidak memedulikan hal lainnya. Dia terus melesat ke depan. Sepanjang perjalanan dia juga tidak menghindar ataupun bersembunyi. Di belakangnya Tianti berlima terus mengejar dengan ketat. Kurang lebih 3 li dari luar lembah terdapat sebuah pondok kecil. Wan Fei yang terus menerobos ke dalam rumah dan memalang pintunya rapat-rapat. Di dalam rumah ada cahaya. Wan Fei yang melongok sekilas lewat jendela. Kemudian melesat dan menghilang lagi. Tianti berlima mengejar sampai tempat itu. Mereka memencarkan diri mengepung dari 5 penjuru. Angin mengibaskan lengan bajunya. Setitik cahaya api terlontar ke atas dan memijar di angkasa. Cahaya lentera dan obor api yang ada di kejauhan dalam waktu singkat menghampiri arah mereka. Dalam waktu sekejap juga pondok tersebut sudah terkurung oleh ratusan anggota Xiao Yaokok. "Wan Fei yang, kalau berani, hayo keluar," teriak Tianti dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Baru saja ucapannya selesai, segumpal darah segar muncrat dari mulutnya. Rupanya hantaman telapak tangan Wan Fei yang tadi cukup keras. Tianti sudah terluka cukup parah di dalam. Ditambah lagi dia berteriak dengan mengerahkan tenaga dalam, maka tanpa dapat ditahan lagi, dia langsung muntah darah segar. "Kalau berani, masuk saja kalian ke dalam," terdengar sahutan Wan Fei yang dari dalam pondok tersebut. Disusul dengan terbukanya pintu pondok itu lebar-lebar. Kemarahan Tianti meledak seketika.
Seluruh tubuhnya gemetar. Angin cepat-cepat menghampirinya. "Loyacu, bagaimana keadaanmu?" tanyanya khawatir. "Tidak apa-apa," sahut Tianti sambil mengibaskan tangannya. Beberapa sosok bayangan segera menerjang ke depan. 6 orang itu merupakan anggota pasukan berani mati dari Xiao Yaokok. Pakaian mereka berbeda dengan anggota Xiao Yaokok lainnya. Mereka mengenakan pakaian berwarna merah dengan strip hitam di sekitar kerah leher. Tangan mereka semua menggenggam sebatang golok. Keenam orang itu dengan nekat menerjang masuk. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Satu demi satu mereka terlempar keluar lalu terpelanting di atas tanah. Semuanya memuntahkan darah segar dan tidak bangkit untuk selama-lamanya. Tianti mengertakkan giginya erat-erat. Sekali lagi dia mengibaskan tangannya. 6 orang anggota pasukan berani mati kembali menyerbu. Kali ini lebih mengenaskan lagi. Belum juga mencapai pintu, satu demi satu sudah roboh tersampuk senjata rahasia yang ditimpukan oleh Wan Fei yang dari dalam pondok. Hujan yang melihat keadaan itu, mengerutkan alisnya seketika. Bocah ini menguasai Butong Liokiat. Jit Amgi yang dipelajarinya sudah mencapai taraf yang tinggi. Tidak mudah menghadapinya dengan cara begini, katanya. Mata Tianti mengedar ke sekeliling. Dia melihat mimik wajah para anak buahnya sebagian besar sudah gugup dan ketakutan. Hati mereka pasti tergetar menyaksikan ke-12 teman mereka mati dalam waktu sekejap mata. Tianti mempertimbangkan sejenak. Siapkan Cician Senkou, sejenis anak panah tapi berukuran lebih besar seperti kaitan dan ujungnya disambung dengan tali dari akar pohon yang kuat, perintahnya kemudian. Anggota-anggota Xiao Yaokok itu baru bisa menghela napas lega. Mereka berpencar menjadi 2 bagian. Dari dalam pondok tidak tampak sedikit reaksi pun. Beberapa saat kemudian, para anggota Xiao Yaokok itu baru berkumpul kembali. Mereka seperti sudah mengerti maksud Tianti. Kaitan yang disambung tali dipersiapkan. Begitu perintah Tianti diturunkan, mereka segera memanah kaitan itu dari segala penjuru. 100 lebih tali panjang meluncur di udara dan menancap di atas pondok tersebut. Tampaknya lebih mirip sarang laba-laba yang kusut tidak keruan. "Tarik!" teriak Tianti sekali lagi. Para anggota Xiao Yaokok segera berkerumun di tali masing-masing dan menarik sekuat tenaga. Tidak berbeda dengan anak kecil yang sedang bermain tarik tambang. Hanya saja mereka bukan mengadu kekuatan dengan sesama teman, tapi mengadu kekuatan dengan pondok tersebut. Terdengar suara desiran yang bising, perlahan-lahan atap rumah itu mulai tertarik, kemudian hancur berkeping-keping. Di dalam pondok masih ada penerangan. Wan Fei yang duduk di samping meja. Dia tidak bergerak sama sekali. Hujan, angin, kilat, dan geledek menyerbu serentak. Senjata rahasia dan golok serta pedang berkelebatan. Wan Fei yang berdandan seperti manusia tanpa wajah masih tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Topi pandan tertebas oleh pedang kilat. Golok geledek menyusul cepat menebas kepala orang itu. Batok kepala menggelinding di atas tanah. Sekarang wajahnya terlihat jelas. Ternyata memang manusia tanpa wajah. Hujan, angin, kilat, dan geledek tertegun. Geledek marah sekali. Dibacoknya lentera di atas meja. Pedang kilat juga menebas putus meja itu sendiri. Tiba-tiba mata Hujan bersinar terang. Lihat, ternyata di bawah meja terdapat sebuah lubang besar. Tianti melesat masuk ke dalam pondok. Dia langsung melihat batok kepala manusia tanpa wajah yang tergeletak di atas tanah. Kemarahannya semakin meluap. "Kita benar-benar terjebak oleh bocah busuk itu," teriaknya dengan geram. Wajah angin berubah kelam seketika. Bocah itu pasti sudah melarikan diri dari lubang bawah tanah itu. Dia pasti pergi menolong Yan Chongtian. "Cepat kita susul dia." Tianti mengibaskan tangannya. "Percuma. Pasti sudah terlambat." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya angin panik. Dengan tenang Tianti melangkah keluar. Ia berdiri tegak di antara embusan angin kencang. Kenyataannya dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tepat pada saat itu, orang anggota Xiao Yaokok berlari-lari menghampiri dengan gugup. Dia berlutut di depan Tianti dan mengucapkan beberapa patah kata. Hujan, angin, kilat, dan geledek yang menyaksikan kejadian itu, cepat-cepat menghampiri. "Loya, ada berita apa? Aku kira kita sudah kalah habis-habisan."
Tidak tahunya masih ada sedikit harapan, kata Tianti sambil mengelus-elus jenggotnya. Meskipun dia tidak mengatakan secara terus terang, tapi sudah dapat dipastikan bahwa laporan yang diberikan oleh anggota mereka tadi pasti merupakan kabar yang menggembirakan. Yang dilaporkan memang kabar baik. Beberapa anggota Xia Yokok sudah berhasil menemukan tempat persembunyian Wan Feiyang dan Fu Hongkun. Tianti mengajak bawahannya mengejar ke tempat itu. Namun mereka masih juga terlambat satu langkah. Wan Feiyang sudah berhasil menyelamatkan Yan Chongtian. Cepat-cepat dia kembali ke tempat persembunyiannya. Setelah itu dia menyiapkan kereta kuda dan menyuruh Fu Hongkun naik lalu segera berangkat. Hujan, angin, kilat, geledek, dan Tianti yang mendengar ringkikan kuda langsung memutar ke bagian belakang kuil. Hujan tidak peduli yang lainnya. Dia langsung mencelat ke udara dan menimpukkan sekumpulan jarum racun dengan jurus Mentian Hueho, hujan bunga memenuhi angkasa. Wan Feiyang memutar pedangnya ke sekeliling dan jarum-jarum hujan berpencaran tanpa satu pun mengenai sasaran. Hujan membuka mulutnya lebar-lebar. Sebatang jarum beracun berukuran besar meluncur dari dalam mulutnya. Sasarannya kali ini bau Fu Hongkun. Kedua tangannya tidak bergerak. Sedangkan mata Wan Feiyang hanya memerhatikan sepasang tangannya saja. Tentu saja dia tidak sempat menangkis jarum yang satu ini. Jarum tersebut langsung meluncur ke dalam kereta. Tubuh Wan Feiyang berkelebat. Dia menyergap ke dalam kereta, tangannya terangkat, cemetinya langsung dikibaskan ke bawah. Kuda lari seperti kesetanan. Pada saat itu Fu Hongkun baru tersadar bahwa bahunya telah tertancap sebatang jarum beracun hujan. Tubuh Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek melayang turun. Mata mereka semua memandang ke arah kereta kuda yang sudah jauh di ujung jalan. Wajah mereka sungguh tidak enak dipandang. Kali ini mereka benar-benar kehilangan muka. Geledek membanting goloknya ke atas tanah. Usia bocah ini benar-benar panjang, makinya kesal. Hujan tertawa dingin. Budak Fu Hongkun itu telah terkena jarum beracunku. Dalam 7 hari, apabila tidak menemukan obat penawarnya, dia pasti mati dengan penderitaan hebat. Aku ingin lihat bagaimana cara bocah Siwan itu menanganinya. Mendengar kata-kata itu, wajah Tianti semakin kelam. Kereta kuda terus dikendarai sampai jauh. Wan Feiyang tetap tidak menghentikan pecut di tangannya. Dari dalam kereta terdengar suara Yan Chongtian. Feiyang, hentikan kereta sebentar. Wan Feiyang segera mengiyakan. Dia menghentikan kereta di pinggir jalan. Supek, ada apa? Tanyanya gugup. Coba kau lihat Fukonio. Wan Feiyang terkejut sekali. Cepat-cepat dia meloncat turun dari tempat duduknya di bagian depan. Dia menyingkap tirai kereta tersebut dan masuk ke dalam. Dia melihat Fu Hongkun duduk di sudut dengan tubuh bergetar tiada henti. Wan Feiyang segera menyalakan sebatang lilin. Di bawah cahaya lilin tersebut, tampaklah wajah Fu Hongkun yang sudah pucat pasi bagai helaian kertas putih. Bahkan ada kesan menyeramkan. Fukonio, bagaimana keadaanmu? Tanyanya cemas. Dia memapah tubuh Fu Hongkun dan membantunya duduk tegak. Pada saat itulah dia melihat jarum beracun yang menancap di bahu gadis itu. Jarum hujan. Wajah Wan Feiyang langsung berubah. Tentu saja Yan Chongtian juga tahu betapa beracunnya jarum hujan yang disebutkan oleh Wan Feiyang. Dia tertawa sumbang. Feiyang, gadis ini bukan saja sudah menanamkan budi kepada kita berdua. Dia juga berjasa besar terhadap Bu Tongpei. Bagaimanapun kita harus mencari jalan menyelamatkannya, kata Yan Chongtian. Wan Feiyang menganggukkan kepalanya. Tanpa diperintahkan oleh Yan Chongtian sekalipun, dia tidak mungkin membiarkan Fu Hongkun begitu saja. Dia cepat-cepat menutup beberapa jalan darah di sekitar luka Fu Hongkun agar racunnya jangan menjalar. Namun gadis itu sudah cukup lama terkena jarum beracun hujan. Racunnya sudah menjalar sebagian. Dia tidak dapat bersuara lagi. Bahkan merintih pun tidak. Wan Feiyang kalang kabut seperti seekor semut yang dipanggang di atas kompor. Duduk salah, berdiri pun salah. Tiba-tiba matanya bersinar terang. Dia teringat akan seseorang. Tanpa sadar dia berteriak. Jangan takut, Supek. Masih tertolong? Akal apa lagi yang terpikir olehmu? Tanya Yan Chongtian panik. Kita harus secepatnya membawa Fukonio ke tempat Hai Liong Lojin, kata Wan Feiyang.
Hei Leong Lojin. Hei Leong Lojin dari Gobi Pei, tanya Yan Chongtian. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Orang yang tua ini sudah lama tidak cocok dengan It Im Taisu, Chiang Bunjin Go Bei Pei yang sudah almarhum. Entah kemana perginya dia setelah meninggalkan Go Bei San. Kami tidak pernah mendengar kabar beritanya lagi. Aku tahu di mana orang itu berada, sahut Wan Fei yang tanpa menunda waktu lagi. Dia meloncat turun dan naik ke depan kereta. Lalu memecut kuda seperti orang kesetanan. Yan Chongtian juga tidak banyak tanya lagi. Meskipun jarum hujan beracun ganas, tapi masih belum sanggup menyulitkan Hai Leong Lojin yang ilmu pengobatannya tinggi sekali itu. Namun dia memerlukan waktu hampir sebulan untuk mendesak seluruh racun keluar sampai bersih. Dalam jangka waktu ini, Wan Fei yang selalu melayani di sampingnya. Meskipun Fu Hiongbun tidak mengatakan apa-apa, tapi dari sinar matanya terlihat jelas betapa dia terharu dan berterima kasih sekali kepada Wan Fei yang. Bila ada waktu senggang, atau apabila Fu Hiongbun sudah tertidur nyenyak, Wan Fei yang sering menemani Yan Chongtian bercakap-cakap, seperti juga malam ini. Fei Yang, apabila mengingat perlakuan kami terhadapmu di masa lalu, Supek rasanya malu sekali, kata Yan Chongtian sambil menarik napas panjang. Wan Fei yang tertawa getir. Supek jangan berkata demikian. Sekarang semuanya sudah jelas. Inilah yang terpenting. Betul. Tapi aku masih tidak mengerti. Mengapa ayahmu tidak mau mengatakan terus terang kepadaku tentang dirimu? Seandainya dia berani menceritakan semuanya sejak semula, tentu tidak akan terjadi fitnahan terhadap dirimu. Wan Fei yang menarik napas panjang. Supek, maafkan kalau ada kata-kata tecu yang menyinggung perasaanmu. Ada apa? Katakan saja. Kalau ditilik dari sifat Supek sebelumnya, belum tentu Supek bisa menerima kenyataan ini. Apalagi ayah sudah menjabat sebagai Chiang Bunjin Butong Pei. Dia terpaksa mengorbankan perasaannya sendiri demi kejayaan Butong Pei. Tecu rasa semua ini memang sudah merupakan takdir dari Tian. Yan Chongtian tertawa lebar. Benar apa yang kau katakan, Fei Yang. Dulu aku pasti tidak bisa menerima kenyataan ini walaupun ayahmu ada keberanian untuk menceritakannya. Menurut adatku, aku pasti akan marah besar. Setelah melewati berbagai penderitaan dan bencana, aku baru menyadari bahwa pendirianku selama ini terlalu kukuh. Supek, kepala Wan Fei yang tertunduk dalam-dalam. Dia tidak ingin memperlihatkan kesedihannya. Namun mata tua Yan Chongtian mana dapat dikelabui. Apalagi yang kau risaukan? Wan Ji, dia. Wajah Yan Chongtian ikut muram seketika. Aku juga tidak tahu bagaimana nasibnya. Mungkin dia sudah. Tecu sudah berusaha menyelidiki ke Qian Wei Piao Kiok, tapi perusahaan pengawalan itu sudah ditutup. Tidak ada seorang pun yang masih tersisa. Mudah-mudahan saja dia masih hidup. Menurut keterangan Fukounio, Tianti memang menyuruh Fu Gyoksu membunuhnya. Namun dia tidak sampai hati. Sayangnya Fukounio tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan nasib Wan Ji. Manusia pengkhianat itu. Perbuatan apa juga bisa dilakukan olehnya. Mana ada kata-kata tidak sampai hati dalam kamus hidupnya? Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Wan Fei yang cepat-cepat membukanya. Hai Leong Lojin berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Lo Qianwei belum tidur, sapa Wan Fei yang. Yan Chongtian juga langsung menjura kepada orang tua itu. Hai Leong Heng, Xiao terasa kedatangan Hai Leong Heng pasti ada urusan penting, bukan? Hai Leong Lojin menganggukkan kepala kemudian berjalan masuk. Dia duduk di atas balai-balai. Mengenai penyakit Yan Toheng, Lohu sudah membongkar berbagai buku pengobatan. Hasilnya memang masih bisa tertolong. Benarkah? Kapan dimulai pengobatannya Lo Qianwei? Tanya Wan Fei yang dengan wajah berseri-seri. Tunggu dulu. Ada sejenis obat yang bisa memulihkan tenaga dalam yang hilang serta menyambung kembali urat-urat yang putus. Namanya Changpeu, sejenis daun panjang yang akarnya berwarna merah. Hanya berkembang di musim panas. Jenis daun dan akar ini tidak sulit ditemukan. Namun yang kita butuhkan adalah Changpeu yang berakar 13. Ini yang menjadi persoalan. Changpeu biasanya hanya berakar 9. 10 saja sudah sulit dicari, apalagi 13.
Jenis ini hanya terdapat di Fusang, Jepang, dalam sebuah lembah yang bernama Yihokok. Lembah itu penuh dengan racun. Lagi pula dijaga oleh suku Yihopai yang mengerti ilmu sihir. Tecu tidak peduli. Biar bagaimanapun Tecu harus pergi ke sana. Tidak ada salahnya berusaha, bukan? Tadinya Yan Chongtian masih melarang. Begitu pula Hai Liong Lojin. Tapi keputusan Wan Fei yang tampaknya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya mereka terpaksa mengabulkan juga permintaannya. 2 bulan kemudian. Pagi hari yang cerah. Wan Fei yang memohon diri kepada Yan Chongtian dan Hai Liong Lojin untuk berangkat ke timur menuju negara Fusang. Fu Hyongkun mengantarkan sampai di depan pintu. Berkali-kali dia mengingatkan Wan Fei yang untuk berhati-hati. Yan Chongtian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memikirkan bagaimana membalas jasa Wan Fei yang di masa depan. Tentang riwayat hidup anak muda itu yang demikian pilu serta mengenaskan, dia merasa kasihan dan iba. Seandainya waktu dapat diputar kembali, dia ingin menyayangi Wan Fei yang sepenuh hati. Sedangkan tentang Chi Xiong, dia hanya dapat menarik napas panjang. Dia tahu penderitaan sutenya itu cukup berat. Malah boleh dikatakan dia menyimpan semuanya rapat-rapat sampai ajalnya tiba. Betapa pedihnya hati seorang laki-laki yang tidak bisa mengakui anaknya sendiri, bahkan dalam seumur hidupnya belum pernah dipanggil ayah sekalipun. Hai Liong Lojin malah mengantar Wan Fei yang sampai di jalan keluar. Rupanya dia masih menyimpan kata-kata yang ingin disampaikan kepada anak muda itu. Kalau kau bertemu lagi dengan Kuan Tiong Liu, tolong seret dia kemari. Seandainya kau patahkan kaki dan tangannya, aku tidak akan menyalahkan dirimu. Hai Liong Lojin mengatakannya dengan serius. Bocah kurang ajar itu dikejar oleh Hek Pai Siang Mo sampai kemari beberapa puluh hari yang lalu. Malah dia mengatakan kepada Hek Pai Siang Mo bahwa aku akan melamarkan budak perempuan bernama Yi Peisa itu. Akhirnya dia membuat aku bertarung dengan kedua iblis hitam putih tersebut. Dia malah menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sam Chun yang mencoba menghalangi diikat dengan tali ke sebatang pohon. Dia juga mencuri beberapa macam obat-obatanku yang susah didapatkan. Mendengar cerita orang tua itu, Wan Fei yang hanya dapat tertawa pahit. Dia tahu tujuan Kuan Tiong Liu sebenarnya rahasia ilmu pusaka Hek Pai Siang Mo. Maka dia menggunakan segala macam akal bulus. Namun tidak dinyana manusia itu malah berani mengecoh Hai Liong Lojin yang masih merupakan susioknya. Satu-satunya murid yang bisa diandalkan malah jenis orang yang licik. Tampaknya kejayaan Go Bei Pei benar-benar habis pada generasi itu, kata Hai Liong Lojin sambil menatap langit dan menarik napas panjang berulang kali. Matanya memandang kepergian Wan Fei yang. Kemudian dia membalikkan tubuh untuk kembali ke rumah. Dari kejauhan tampak Sam Chun berlari-lari kecil mengiringi seorang murid Go Bei Pei. Murid Go Bei Pei itu membawa kabar untuk Hai Liong Lojin. Mestinya kabar itu kabar baik, tapi begitu mendengarnya Hai Liong Lojin malah berjingkrak marah. Tanpa izin dari Lohu, siapa yang berani memakai nama Chiang Bunjin mengumpulkan para murid Go Bei Pei, orang tua itu memaki kalang kabut. Dia memerintahkan kepada Sam Chun untuk membereskan perbekalan dan segera berangkat sekarang juga. Hai Liong Lojin cepat-cepat menuju ke Pek Hau Lim, nama sebuah hutan yang pohonnya berbunga putih. Itulah sebabnya tempat itu disebut hutan bunga putih. Para murid Go Bei Pei sudah berkumpul di tempat itu. Yang memanggil mereka bukan orang lain, tetapi Kuan Tiong Liu. Kuan Tiong Liu menggunakan kewibawaannya sebagai murid satu-satunya It Im Tai Su. Dia membujuk para murid Go Bei Pei yang berpencar di luaran untuk berkumpul di Pek Hua Lim ini. Tujuannya adalah menggempur Butibun serta membangkitkan kembali kejayaan Go Bei Pei. Dia juga menekankan bahwa tujuan menggempur Butibun ini, yang terutama adalah untuk membalas dendam bagi kematian It Im Tai Su. Oleh karena itu, rata-rata murid Go Bei Pei langsung menyetujui niatnya. Para murid Go Bei Pei yang mengira hati Kuan Tiong Liu begitu tulus dan setia segera memilihnya sebagai pengganti It Im Tai Su yang sudah meninggal dunia menjabat sebagai Chiang Bunjin generasi baru. Mereka baru saja menjatuhkan diri berlutut ketika Hai Liong Lojin melayang turun di tengah-tengah sambil membentak dengan suara keras. Kuan Tiong Liu tidak pantas menjadi Chiang Bunjin Go Bei Pei. Para hadirin tertegun seketika. Berbondong-bondong mereka berdiri. Kuan Tiong Liu masih tenang-tenang saja. Tidak terlihat sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Dia malah maju ke depan menyambut Hai Liong Lojin. Kedatangan Susiok sungguh tepat.
Dengan adanya Susiok yang memimpin upacara pengangkatan ini, semua akan berlangsung lancar dan meriah. Tidak ada lagi yang lebih pantas menjadi saksi dan juga merupakan satu-satunya angkatan tua yang masih hidup, katanya sok serius. Hai Leong Lojin menuding Kuan Tiong Liu dengan mata mendelik. Nyalimu semakin hari semakin besar saja. Wajah Kuan Tiong Liu semakin serius. Sebelum menutup mata, Suhu memang tidak sempat menyampaikan pesan apa-apa. Tapi sebagai murid satu-satunya dari Chiang Bunjin Go BIP, Tecu merasa mempunyai hak untuk meneruskan jabatan ini. Rasanya memang pantas bukan? Kau melarikan anak gadis Tibet. Mencuri belajar ilmu sesat Hek Pai Siangmo. Kau sama sekali tidak pantas menjadi murid Go BIP. Sekarang juga aku sebagai Tiang Lo Go BIP memecat kau dari perguruan ini, kata Hai Leong Lojin tegas. Para hadirin jadi kebingungan melihat perkembangan ini. Mereka saling pandang satu dengan lainnya. Kuan Tiong Liu malah tertawa terbahak-bahak. Waktu dulu, kau orang tua sendiri tidak bersedia mematuhi peraturan Go BIP dan meninggalkan perguruan begitu saja. Sebetulnya kau sendiri sejak lama bukan lagi murid Go BIP. Sekarang masih tidak malu menyebut diri sendiri sebagai Tiang Lo Go BIP. Hai Leong Lojin marah sekali. Sekali lagi dia menuding Kuan Tiong Liu. Murid murtad. Mulutmu sungguh tidak sopan. Berani kau melawan angkatan tua. Hukuman apa yang harus kau terima? Aku mengerti kau orang tua selama ini mengandung maksud tidak baik. Kau memang tidak berharap Go BIP dapat bangkit kembali, sahut Kuan Tiong Liu dengan suara datar. Kau berani sembarang mengoceh lagi, aku langsung membunuhmu, teriak Hai Leong Lojin hampir pecah kepalanya. Tampaknya kau orang tua bukan hanya ingin membunuh aku. Kau memang ingin membunuh semua murid Go BIP sampai tuntas. Diam-diam kau tentu senang Itim Taisu beserta saudara kita yang lainnya terbunuh habis-habisan. Dengan demikian, Go BIP tidak mempunyai harapan untuk bangkit kembali, dan kau pun sama dengan sudah melampiaskan rasa dendammu sejak meninggalkan Go Bisan. Kuan Tiong Liu paham sekali sifat orang tua itu. Setiap ucapan yang dikeluarkannya memang sengaja memancing kemarahan Hai Leong Lojin. Saking marahnya Hai Leong Lojin sampai tertawa terbahak-bahak. Bagus. Aku tidak menyangka Itim Suheng bisa mendidik seorang murid yang demikian setia dan menjunjung tinggi keadilan. Tingkah laku Kuan Tiong Liu masih ramah dan sopan seperti sebelumnya. Cian Pui terlalu memuji, tapi sebutannya terhadap Hai Leong Lojin sudah berubah. Dia tidak memanggil Susiok lagi, melainkan Cian Pui. Bagus. Hari ini biar orang yang kau sebut Cian Pui ini membantu Itim Taisu membersihkan perguruannya. Pedangnya langsung dihunus. Terdengar sing, dan sekumpulan cahaya berkilauan. Maaf, dengan tenang Kuan Tiong Liu mencabut pedangnya. Dua jari telunjuk dan tengah menekan gagang pedang. Sebagai permulaan, dia langsung mengerahkan 3 jurus terakhir dari Lokjit Kiam Hoat. Pedang Hai Leong Lojin diulurkan ke depan kemudian digetarkan. Jurus yang dimainkannya sama dengan Kuan Tiong Liu. Tiba-tiba kakinya bergerak dan meluncur ke depan. Kuan Tiong Liu menyambut dari arah yang berlawanan. Terang, pedang mereka berbenturan kemudian terlepas kembali. Keadaan masih seimbang. Mereka tidak berhenti tetapi terus melangsungkan pertarungan dengan seru. Dalam sekejap sekitar tempat itu diselimuti oleh kilauan pedang yang menari-nari. Terang. Tring. Terang, suara benturan pedang mereka bagaikan irama sumbang yang memekakkan telinga. Tubuh mereka berkelebat cepat membentuk bayangan. Tampaknya mereka bukan sedang bertarung tetapi mengadu kekuatan pedang masing-masing karena berkali-kali pedang mereka beradu kemudian terlepas lagi setelah itu berbenturan kembali. Terus begitu berulang-ulang. Kiam Hoat yang sama, gerakan pun tidak berbeda. Pertama-tama melihat sepertinya sama-sama kuat alias seimbang. Namun setelah serang menyerang sebanyak 36 kali, Kuan Tiong Liu mulai menguasai keadaan. Hai Leong Lojin mulai kewalahan. Kakinya terdesak mundur beberapa langkah. Dia hanya sanggup mengikuti gerakan Kuan Tiong Liu saja. Jurus yang dikerahkan oleh Kuan Tiong Liu memang 3 jurus terakhir Lokjit Kiam Hoat ajarannya. Namun selain daya yang, dia sudah menambah kehebatan ilmu pedangnya dengan tenaga lembut im hasil curian dari Hek Pai Siangmo. Sekarang ilmu Lokjit Kiam Hoatnya sudah mencapai taraf kesempurnaan. Itulah sebabnya dia berani melawan Hai Leong Lojin tanpa merasa gentar sedikit pun.
Sebelumnya dia sudah memperhitungkan kekuatannya sendiri sampai matang. Kala ditilik dari sifatnya yang licik, sebelum yakin, mana mungkin dia berani mengumpulkan murid Go BIP yang masih hidup dan mengumumkan dirinya sebagai Chiang Bunjin. Dia tahu Hai Leong Lojin pasti akan marah sekali. Tapi dengan mengandalkan kekuatannya sekarang, dia tidak memandang sebelah mata lagi kepada orang tua itu. Dalam keadaan terdesak, api marah Hai Leong Lojin semakin berkobar. Dari matanya tersorot sinar merah membara. Dia meraung murka dan dengan nekat menerjang ke depan mengerahkan segenap tenaganya memainkan jurus terakhir Lokjit Kiam Hoat. Segurat cahaya pedang yang berkilauan menyinari wajah Kuan Tiong Liu. Anak muda itu hanya menggeser kakinya 2 langkah ke samping. Serangan orang tua yang dahsyat itu pun luput dari sasaran. Pedang Kuan Tiong Liu tidak berkilauan. Bahkan setitik cahaya pun tidak tampak. Tapi ketika sinar pedang Hai Leong Lojin hampir pudar secara keseluruhan, pedangnya baru memijarkan sinar yang menusuk mata. Dia menggerakkan pedangnya menyerang 7 kali berurut-turut. Hai Leong Lojin meraung murka. Tubuhnya yang sedang melayang turun tiba-tiba melemah. Kening, tenggorokan, jantung, dada, dan bagian lain lagi sudah tertikam sebanyak 7 kali. Dari 7 lubang lukanya terlihat darah mengalir dengan deras. Pakaiannya penuh noda merah. Tubuhnya terjatuh di atas tanah dengan keras. Sepasang matanya masih terbelalak. Tentu saja dia mati dengan penasaran. Kuan Tiong Liu mengangkat pedangnya dan mulutnya mengambil gaya meniup. Dia mengembuskan darah yang masih tersisa di pedangnya. Penampilannya tenang sekali. Dia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung yang terselip di pinggang. Seakan tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Para anggota Go BIP yang melihat kematian Hai Leong Lojin, tidak ada satupun yang wajahnya tidak berubah. Tapi juga tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan tempat itu. Kuan Tiong Liu mengedarkan pandangannya. Dia tahu para murid Go BIP sudah dibuat gentar oleh kehebatan ilmu pedangnya. Wajahnya malah tidak menyunggingkan seulas senyum pun. Dia menghadap ke arah timur dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Hai Leong Lojin menghina perguruan. Hari ini akhirnya Tecu bisa juga membersihkan nama baik perguruan kita dengan membunuhnya. Harap suhu damai di alam baka, gumamnya lirih. Tanpa sadar para murid Go BIP semuanya ikut menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Perlahan-lahan Kuan Tiong Liu membalikkan tubuhnya. Para murid Go BIP, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kita harus menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan pembalasan dendam. Basmi Butibun dan bangkitkan kembali Go BIP, serunya lantang. Tentu saja kata-kata ini bukan keluar dari hatinya yang tulus. Dapat dibayangkan manusia sekeji dan selicik Kuan Tiong Liu, mana mungkin dia mementingkan pembalasan dendam bagi It Im Tai Su dan sesama saudara seperguruannya. Tujuannya yang utama adalah menonjolkan diri di dunia Kangou dan mencari nama besar. Dia belum melupakan Wan Fei yang telah mengalahkannya beberapa kali berturut-turut. Tapi dia sudah lupa budi pertolongan yang diberikan oleh anak muda itu. Malam sudah larut. Di bagian belakang Gunung Butong di mana terdapat sebuah hutan lebat, Fu Gioksu masih terlihat giat berlatih Choa Tiao Cap Sasut. Malam itu ketika bertarung melawan Wan Fei dia merasakan bahwa setiap serangan yang dilakukannya berhasil dihindari atau disambut oleh Wan Fei dengan mudah. Hal ini semakin menguatkan keputusannya melatih Choa Tiao Cap Sasut lebih keras lagi. Dari pagi sampai malam larut, kalau dia belum sampai letih sekali, dia tetap tidak mau berhenti. Choa Tiao Cap Sasut mempunyai banyak perubahan. Hal ini tidak mengherankan karena Tio Sem Hong menciptakannya dengan mengikuti pertarungan antara Raja Wali Sakti dan ular. Kecepatan kedua binatang ini hampir sama. Perbedaannya yang satu lincah di darat sedangkan yang satunya lagi gesit di udara. Tadinya Fu Gioksu berlatih di dalam ruangan rahasia tempat para Chiang Bunjin berlatih ilmu. Tapi tempat itu kurang leluasa. Dia tidak dapat mengembangkan jurus-jurusnya dengan baik. Oleh karena itulah, dia memilih bagian belakang gunung ini untuk berlatih. Para murid Butong Pei jarang datang ke bagian belakang gunung ini. Terlebih-lebih pada malam hari seperti sekarang. Selama ini Fu Gioksu tidak pernah ada perasaan khawatir sama sekali. Kecuali malam ini. Baru berlatih sampai jurus ke-12, dia sudah merasakan kehadiran seseorang yang mendekatinya dengan perlahan. Dan ilmu ginkang orang itu tampaknya cukup tinggi.
Seandainya dia tidak kebetulan menginjak sebatang ranting kering serta menimbulkan sedikit suara, Fu Gyoksu pasti masih belum mengetahui kehadirannya. Fu Gyoksu menahan kemarahannya. Dia berlatih terus sampai ke-13 jurus itu selesai dimainkan. Kemudian tubuhnya mendadak melesat menerjang ke arah rimbunan pohon di mana orang itu bersembunyi. Dalam waktu yang bersamaan, suara kibasan lengan baju memecahkan keheningan malam. Sesosok bayangan berpakaian hitam meluncur dari balik pepohonan dan berkelebat secepat kilat ke depan. Fu Gyoksu terus mengejar. Bayangan manusia berpakaian hitam itu lari secepat terbang. Dia terus melesat kurang lebih setengah kemudian tahu-tahu dia menyelinap ke dalam gua di mana telaga dingin berada. Dalam hati Fu Gyoksu merasa curiga. Dia mempertimbangkan sejenak, akhirnya mengejar ke dalam. Hawa di dalam gua dingin sekali. Keadaannya juga gelap gulita. Sampai-sampai kelima jari tangan sendiri pun tidak terlihat. Dengan berhati-hati Fu Gyoksu mengendap-endap maju ke depan. Kemudian telinganya menangkap desiran lengan baju. "Siapa?" bentaknya dengan suara keras. Tidak ada yang menyahut, tiba-tiba keadaan dalam gua menjadi terang benderang seketika. 5 obor api menyala dalam waktu yang bersamaan. Di belakang kelima obor tadi, ternyata duduk dengan berdampingan Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek. Fu Gyoksu terkejut setengah mati. Ya, serunya tanpa sadar. Tianti tertawa datar. "Gyoksu, apakah kau merasa di luar dugaan melihat kemunculan kami?" Fu Gyoksu menenangkan hatinya. Dia mengangguk 2 kali. "Apakah telah terjadi sesuatu di dalam Xiao Yaokok?" Kali ini Tianti yang menganggukkan kepalanya. "Xiao Yaokok sudah diubrak-abrik oleh Wan Feiyang. Kami tidak bisa menetap di sana lagi. Telaga dingin ini merupakan daerah terlarang bagi murid Butong Pei. Dengan bersembunyi di tempat ini, aku yakin Wan Feiyang pasti tidak akan menduganya." Mata Fu Gyoksu bersinar terang. Tidak salah. Seandainya bocah Wan Feiyang itu benar-benar mencari sampai ke sini, Sun Ji pun tidak akan khawatir lagi. Justru ini merupakan salah satu maksud kedatangan kami. Sekalian kami bersembunyi di sini. Rahasiamu sekarang sudah bocor. Cepat atau lambat dia pasti akan mencarimu. Dengan adanya kami di sini, setidaknya kau masih mempunyai bantuan yang dapat diandalkan. Tentu saja kami harap kedatangannya semakin lambat semakin baik. Maksud Yaya? Fu Gyoksu tidak mengerti. Sebelum dia datang, kau harus mengerahkan para murid Butong untuk menggempur Butibun. Pada saat itu aku yakin Wan Fei yang pasti tidak akan berdiam diri. Kita biarkan sampai kedua belah pihak sama-sama terluka, barulah kita turun tangan membasmi Butibun sekaligus Butong Pei. Fu Gyoksu langsung mengembangkan senyuman licik. Sun Ji merasa ide ini cemerlang sekali. Tianti mendongakkan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya bergema di gua tersebut dan menggigitkan hati siapapun yang mendengarnya, tentu saja kecuali Fu Gyoksu dan keempat bawahannya. Fu Gyoksu mengerutkan keningnya. Seakan-akan dia teringat sesuatu yang tidak dimengertinya. Bagaimana Wan Fei yang bisa menyerbu ke Xiao Yaokok? Padahal kita tidak memancingnya ke sana. Bocah itu benar-benar selalu menimbulkan kesulitan. Suara tawa Tianti sirap seketika. Siapa lagi kalau bukan gara-gara budak Hyong Kun? Hyong Kun, wajah Fu Gyoksu menjadi kelam kembali. Jangan sebut nama budak itu lagi, kemarahan Tianti mulai meluap. Dia berhenti sejenak untuk menenangkan perasaannya yang bergejolak. Oh ya. Apakah kau sudah tahu bahwa Kuan Tiong Liu telah mengangkat dirinya menjadi Chiang Bunjin Go BIP? Dan dia sekarang dalam perjalanan membawa para muridnya menuju Butongsan ini. Fu Gyoksu mengerutkan alisnya sekali lagi. Mungkinkah dia datang kemari untuk membuat perhitungan denganku atas kekalahannya di tangan Chi Siong Tojin tempo hari? Mungkin juga dia ingin mengajak Butong Pei bekerja sama menggempur Butibun, kata Tianti dengan mata setengah terpejam. Fu Gyoksu langsung mengulaskan senyuman lebar. Seandainya benar demikian, tentunya bagus sekali. Dengan bergabungnya Go Bei Pei dan Butong Pei, tidak takut Butibun masih bisa berdiri lebih lama lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Kali ini suaranya lebih menyeramkan daripada suara tawa Tianti tadi. Dugaan Tianti memang tidak salah. Pada hari kedua menjelang matahari berada di atas kepala, surat undangan Kuan Tiong Liu sudah sampai. Tentu saja Fu Gyoksu menyambutnya sebagai Chiang Bunjin Go Bei Pei.
Kuan Tiong Liu menyatakan minatnya mengajak Bu Tongpei bekerja sama menggempur Bu Tibun. Fu Gyoksu menyambutnya dengan gembira. Meskipun Kuan Tiong Liu adalah seorang pemuda yang cerdas, tapi dalam hal kelicikan, dia masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan Fu Gyoksu. Dalam dunia Kangou, asal-usul Fu Gyoksu masih merupakan misteri. Sedangkan para murid Bu Tongpei mempercayai dia sepenuhnya tanpa pernah terbersit kecurigaan sedikit pun. Apalagi partai lainnya. Sikapnya tidak pernah meragukan. Caranya berbicara ataupun menghadapi tamu jauh lebih berwibawa daripada Kuan Tiong Liu. Pada dasarnya dia memang keturunan tokoh terkenal. Nenek moyangnya pernah menggetarkan dunia persilatan sebagai tokoh paling misterius pada zamannya. Baik didikan ataupun silsilah keluarga saja, Kuan Tiong Liu sudah bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Bu Tibun adalah musuh seluruh Bulim. Asalkan Go Beipei dan Bu Tongpei bergabung menyerangnya, partai lurus lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti turun tangan memberi bantuan untuk membasmi kejahatan Bu Tibun yang sudah sekian lama merajalela. Ajakan Kuan Chiangbunjin memang tepat. Kalau bukan kita yang memulai, partai lain tentu belum berani mengambil tindakan mengingat besar dan kuasanya Bu Tibun di dunia Kangou saat ini. Tidak salah, sahut Kuan Tiong Liu dengan nada berat. Tapi ular tidak mungkin tanpa kepala. Kita harus memilih seorang bengcu untuk memimpin penyerangan ini. Fu Gyoksu merenung sejenak. Kemudian dia tertawa lebar. Kalau dihitung dari usia, bengcu seharusnya dijabat oleh Kuan Heng. Diam-diam hati Kuan Tiong Liu senang sekali mendengar kata-kata Fu Gyoksu. Tapi dia pura-pura menolaknya agar terlihat rendah diri dan tidak sok. Keputusan ini kurang adil. Menurut pandangan Xiao Te, lebih baik mengikuti peraturan Bulim. Memilih bengcu berdasarkan tingginya ilmu silat masing-masing. Kuan Tiong Liu berhasil mengalahkan Hai Leong Lojin dengan mengandalkan Logjit Kiam Hoat-nya yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Tentu saja rasa percaya dirinya lebih besar lagi sekarang. Tentu saja Fu Gyoksu juga tidak menolak. Tidak mudah mendapat seorang lawan seperti Kuan Tiong Liu. Kebetulan dia bisa menguji sampai di mana hasil latihan Choa Tio Cap Sasut yang dilatihnya. Salah seorang murid Butong segera turun ke bawah gunung untuk mengambil pedang Kuan Tiong Liu yang ditinggalkan di tempat itu. Fu Gyoksu sendiri tidak menggunakan senjata yang biasa dipakainya. Dia sembarangan mengambil sebatang toya dari penyimpanan senjata. Kali ini dia sama sekali tidak berminat mengerahkan Butong Liokiat dalam menghadapi lawannya. Di luar pendopo angin bertiup dengan kencang. Batasnya memang hanya saling menutul saja. Tapi ketika kedua orang mulai bertarung dengan seru, tanpa terasa hati para murid Butong menjadi tegang. Kuan Tiong Liu berniat menyelesaikan pertandingan itu dalam waktu secepatnya. Begitu berhadapan dengan Fu Gyoksu, dia langsung memainkan 3 jurus terakhir dari Logjit Kiam Hoat. Serangannya gencar sekali. Pertama-tama Fu Gyoksu menghindar serangan tersebut secara asal-asalan saja. Namun ketika jurus kedua mulai dimainkan oleh Kuan Tiong Liu, dia pun tidak ayal lagi. Choa Tio Cap Sasut langsung dilancarkan. Tubuh Fu Gyoksu meluncur bagai seekor Raja Wali Sakti yang mengincar mangsanya. Kadang-kadang gerakannya berubah laksana seekor ular yang siap menggigit. Sekali waktu dia melayang di udara, sekejap kemudian dia seakan melata di atas tanah. Perubahan yang dilakukannya berturut-turut terlihat ruwet sekali. Bahkan orang yang ilmunya tidak seberapa tinggi langsung berkunang-kunang matanya mengikuti gerakan Fu Gyoksu. Kuan Tiong Liu terkejut sekali. 3 jurus terakhir Logjit Kiam Hoat telah dikerahkan seluruhnya, tapi dia tetap tidak sanggup menahan Fu Gyoksu apalagi menyentuh tubuhnya. Baru saja dia berniat mengerahkan kembali 3 jurus terakhir Logjit Kiam Hoat, toya Fu Gyoksu sudah meluncur mengancamnya. Kuan Tiong Liu tidak berani ayal. Cepat-cepat dia mencelat mundur beberapa langkah. Fu Gyoksu malah bagaikan seekor ular yang menerjang terus. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Toya di tangannya juga ibarat seekor ular berbisa yang siap menggigit musuhnya. 64 kali berturut-turut dia menyerang Kuan Tiong Liu. Pada serangan yang ke-64, Fu Gyoksu melihat titik kelemahan Kuan Tiong Liu. Toyanya langsung menerjang masuk. Tampaknya toya itu akan menghantam hancur pangkal lengan Kuan Tiong Liu. Tapi pada detik yang menegangkan itu, tiba-tiba Fu Gyoksu menarik kembali senjatanya kemudian gerakannya pun terhenti. Bersambung ke bab 34.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.